Hai, assalamualaikum rekan Sebabo. Bisa nggak sih rumah yang awalnya ketinggalan zaman kayak gini dibikin jadi outstanding dan lebih kekinian kayak gini? Pasti bisa dong. Yuk main ke salah satu proyek renovasi kami. Namanya Hayati House, titik awal setiap aspek kehidupan. Bagaimana proses pendesainan rumah ini? Tonton videonya sampai akhir ya. Tapi sebelum itu pastikan kalian udah subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sebuah rumah hanya akan menjadi ruang hampa tanpa cerita Anda di dalamnya. Cerita Anda akan menjadikan rumah terasa lebih bermakna. Kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan hunian idaman. Karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Rekan Sebambu, rumah ini akan berdiri di lahan seluas 195 meter persegi dengan luas bangunan 246 meter persegi. Rumah ini adalah proyek renovasi yang berlokasi di sebuah daerah di Jawa Barat. Pemilik dan pasangan merupakan seorang perantau yang sebelumnya tinggal di luar Jawa. Tuntutan pekerjaan mengharuskan keluarganya untuk pindah rumah ke tempat yang sekarang. Nah, alasan memilih lokasi yang sekarang karena dekat dengan tempat pemilik bekerja, sehingga akan memudahkan mobilitas beliau. Namun pemilik cerita kalau terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah orientasi bangunan yang menghadap ke arah barat, sehingga membuatnya terasa panas saat siang hari hingga sore hari. Selain itu, pemilik juga merasa bahwa layout serta aksesibilitas sebelumnya dirasa kurang nyaman. Hal itu berimbas pada produktivitas keluarganya dan menghambat kehidupan mereka. Dari situ, beliau pun menghubungi kami dan menceritakan keinginannya untuk merenovasi rumahnya. Kami pun mengobrol panjang lebar terkait dengan kendala hingga seperti apa desain rumah impiannya. Dan tanpa pikir panjang, langsung kami gaskan. Rumah ini kami beri nama Hayati House. Nama itu diambil dari bahasa Minang yang berarti kehidupan. Dari nama itu, arsitek kami berharap bahwa rumah ini dapat menjadi titik awal dari setiap aspek kehidupan, termasuk perilaku pada penghuninya. Secara arsitektur, rumah ini menerapkan konsep modern minimalis, dan konsep itu dipilih karena pemilik ingin rumahnya tampil modern dan juga kekinian. Konsep itu juga membuat fasad rumah ini terlihat unik di antara lingkungan sekitar rumah ini. Pada fasadnya diberikan fitur berupa secondary skin yang berguna untuk menahan paparan sinar matahari. Fitur ini menjadi salah satu solusi yang kami berikan untuk mengatasi panas berlebih di dalam rumah. Sedangkan untuk denahnya, kami terapkan layout terbuka tanpa adanya sekat untuk memberikan kesan luas di jantung rumahnya. Selain itu, layout terbuka juga membuat rumah terasa nyaman dan mobilitas antar ruangnya jadi lebih leluasa. Selain itu, diberikan juga beberapa fitur tambahan seperti musola hingga area santai untuk menjawab setiap kebutuhan pemilik dan juga keluarganya saat berada di dalam rumah. Pada akhirnya, Hayati House akan menjadi ruang nyaman sebagai titik awal terbentuknya setiap aspek kehidupan penghuninya. Yuk, langsung kita kulik detailnya. Ini dia fasad rumahnya, simple dan juga elegan. Kedua kesan itulah yang kira-kira akan muncul di benak setiap orang saat melihatnya. Hal itu berkat penerapan konsep modern minimalis yang membuat rumah ini tampak elegan, kekinian namun tetap kontekstual dengan lingkungan perkotaan. Gubahan masanya yang unik membuat rumah ini tampil atraktif, sekalipun material yang digunakan bervariasi, tapi penataannya terstruktur dan proporsional, sehingga memiliki keseimbangan desain yang cukup menawan. Terdapat secondary skin yang menjadi perisai pelindung rumah ini dari sinar matahari, jadi rumah nggak bakal silau kacau. Siapa nih di sini yang pingin punya fasad rumah kayak gini? Komen ya. Di bagian depan kita dapat melihat pagar yang di baliknya terdapat carport yang memarkirkan kendaraan. Area ini dibuat kompak demi memaksimalkan lahan yang ada. Bergeser ke sampingnya, kita akan menemukan entrance utama dan area ini bisa diakses dari carport atau pintu pagar utama yang berada tepat di depannya. Nah, yuk sekarang kita masuk. Nah, di balik pintu terdapat foyer yang juga berfungsi sebagai ruang tamu.
Di area ini diberikan sofa serta bench yang nyaman menerima tamu yang datang. Area ini punya interior yang elegan dengan sentuhan modern yang dominan. Di salah satu dindingnya terdapat wall panel motif kayu yang turut mempercantik tampilan ruang ini. Dari ruang tamu terdapat pintu yang mengarahkan kita ke powder room. Fitur ini berguna sebagai area sanitasi bagi penghuni rumah ini. Letaknya yang ideal membuatnya mudah diakses saat dibutuhkan. Di sampingnya terdapat musola sebagai area untuk beribadah. Musola memiliki desain yang minimalis dengan dominasi tone yang netral. Nah, pada area mihrabnya terdapat bukaan yang dihiasi mozaik serta kaligrafi yang cukup cantik. Di musola ini juga terdapat tempat wudhu yang letaknya berada di samping powder room. Selanjutnya kita akan menemukan ruang keluarganya, area yang menjadi tempat berkumpul sekaligus jantung dari rumah ini. Ruang ini punya area komunal yang kompak dengan layout terbuka tanpa sekat, diberikan sofa yang nyaman sekaligus area TV yang cukup menawan. Dengan begitu, pemilik dan keluarganya bisa bersantai sambil menonton acara favorit keluarga bersama-sama. Kalian suka makan bareng keluarga nggak di rumah? Nah, kalau di rumah ini, penghuni biasa makan bersama di ruang makan ini. Aksesnya dibuat mudah karena berada berdekatan dengan jantung rumah ini. Jadi, para penghuni bisa segera beranjak ke meja makan saat masakan ibu siap disajikan. Rumah ini memiliki dapur yang proporsional untuk menyiapkan makanan. Nah, karena pasangan pemilik berdarah Minang, jenis makanan yang akan dimasak pun memiliki bumbu yang beragam. Dapur didesain dengan memperhatikan segitiga dapur sehingga selain memasak, layoutnya juga memperhatikan kebutuhan untuk mencuci dan juga menyajikan makanan. Letaknya juga berdekatan dengan ruang makan sehingga memudahkan bunda saat menyiapkan masakan untuk suaminya dan juga anak-anaknya. Diberikan vegetasi yang cukup lebar agar asap masakan tidak memenuhi ruangan di dalam rumah. Berpindah ruang, kita akan menemukan kamar tidur tamu. Kamar ini punya suasana yang nyaman dengan layout yang proporsional, terdapat kesan yang elegan dari interior bergaya minimalis yang diterapkan di kamar ini. Terdapat juga beberapa fitur yang diberikan seperti wardrobe hingga kamar mandi pribadi. Kamar ini sendiri dapat digunakan sebagai kamar tamu saat ada kerabat yang ingin menginap. Masih di area tengah, terdapat spot semi outdoor yang kami sulap sebagai ruang santai. Area ini dipisahkan dengan lantai wood plank dan diberikan sepasang kursi yang nyaman. Tepat di depannya terdapat kolam ikan yang memberikan suasana yang alami dan juga syahdu. Ini cocok banget buat tempat ngopi-ngopi. Nah, kemudian kita akan menemukan kamar tidur lagi nih. Dan kamar ini punya layout yang lebih lapang sehingga membuat penghuni dapat leluasa di dalamnya. Terdapat bukaan yang proporsional sehingga membuat kamar ini punya pencahayaan yang cukup baik. Kamar ini juga punya fitur yang cukup lengkap, mulai dari area wardrobe hingga kamar mandi pribadi. Nah, sekarang kita lanjut ke lantai 2-nya nih. Tapi sebelum itu pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian gak ketinggalan konten YouTube si Bambo Studio yang lainnya.
Oke lanjut. Sesampai di atas kita akan menemukan ruang keluarga yang lebih private. Ruang ini hadir sebagai area kumpul yang lebih intimate bagi pemilik dan juga keluarga intinya. Fitur yang dihadirkan juga ideal, mulai dari sofa yang lega hingga setup TV yang proporsional. Cocok deh buat movie time. Terdapat juga pantry di area lantai 2. Fitur ini hadir dengan memanfaatkan space yang ada di salah satu spot koridor lantai 2. Dengan adanya pantry tentunya akan mempermudah penghuni saat hendak menyiapkan makanan atau minuman ringan tanpa harus ke dapur utama. Kemudian kita akan menemukan kamar tidur anak, dan secara layout kamar ini punya layout yang lega sehingga membuat sang anak dapat beraktivitas dengan leluasa. Fitur yang diberikan pun ideal, mulai dari area wardrobe, meja belajar, hingga kamar mandi pribadi. Didominasi warna cerah dan adanya bukaan membuat kamar ini terasa hangat dan juga sehat, serta cocok untuk beristirahat. Selanjutnya ada kamar tidur anak yang kedua. Secara layout kamar ini tampak sederhana namun mampu memberikan kenyamanan saat berada di dalamnya. Sentuhan modern pada interiornya membuat kamar ini punya visual yang simple namun tetap menawan. Tunnya pun tampak terang dengan dominasi warna putih yang didukung dengan adanya wall panel motif kayu. Kamar pun jadi terasa lebih berkesan. Inilah kamar tidur utamanya, dan kamar ini diperuntukkan sebagai ruang private pasangan pemilik. Selain area bed, di kamar ini terdapat sofa, TV, serta fitur lainnya. Fitur itu hadir berkat layout yang lega dan juga nyaman, sehingga cocok untuk menikmati waktu berdua. Balutan interior modern dengan sentuhan minimalis membuat kamar ini tampak elegan dan juga menawan. Terdapat juga wall panel motif kayu yang menjadi aksen menarik pada interiornya. Kamar utama juga memiliki area walk-in closet. Fitur ini berguna sebagai fasilitas wardrobe untuk menyimpan koleksi pakaian serta fashion item lainnya. Di sini pasangan pemilik juga bisa merias diri sebelum memulai hari. Nggak ketinggalan, terdapat juga kamar mandi sehingga privasi pasangan pemilik dapat terjaga saat hendak mandi dan membersihkan diri. Menariknya, kamar ini juga memiliki bathtub yang dapat digunakan untuk berendam. Terakhir, kamar ini juga memiliki ruang kerja untuk memenuhi produktivitas sang pemilik. Ruang ini kami desain dengan menghadirkan suasana yang nyaman dengan pencahayaannya yang teduh dan tone warna yang hangat. Fitur yang diberikan juga lengkap, sehingga akan meningkatkan kefokusan pemilik dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, demikianlah cerita rumah Hayati House, titik awal setiap aspek kehidupan. Sebuah hunian yang didesain agar menjadi ruang nyaman sebagai titik awal terbentuknya setiap aspek kehidupan penghuninya. Kamu pun bisa mewujudkan rumah dengan konsep dan ceritamu sendiri. Ceritakanlah kisah tentang rumah impian Anda pada kami, karena kami percaya satu hal, setiap rumah punya cerita. Ikuti juga akun Instagram dan TikTok Si Bambo Studio untuk mendapatkan informasi seputar solusi rumah dari kami. Dan akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.